Penelitian dalam ilmu sosial merupakan salah satu tantangan tersendiri dan juga caranya gimana itu memang, susah tapi juga nggak sulit-sulit amat asalkan kita tahu. Gimana caranya? Baik, terima kasih bagi yang sudah mengikuti channel saya, bersama saya Profesor Tirta Musitama, selamat datang. Yang belum, baru pertama kali, selamat datang di channel ini, di channel Tirta Musitama. Kalian semua bisa mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tips ya, gimana caranya melakukan penelitian sosial. Nah, memang saya disclaimer dulu ya, channel ini memang utamanya untuk, mahasiswa-mahasiswa sosial humaniora, karena saya, dalam kajian hubungan internasional dan bisnis internasional ya, manajemen, dengan pendekatan-pendekatan yang biasanya kualitatif, tetapi juga, bisa, kadang juga melakukan penelitian kuantitatif ya, banyak juga, dan juga mixed method. Nah, tapi utamanya biasanya penelitian sosial itu kualitatif ya. Nah, disclaimer yang kedua tentu ruang lingkupnya nih, apa saja nih ya, tentu saya tidak bisa meng-cover semua ilmu-ilmu sosial, humaniora yang sangat luas, sangat banyak. Nah, sesuai dengan bidang saya hubungan internasional, nah mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman atau kamu yang di sosiologi, antropologi ya, mungkin manajemen juga gitu, bisnis, saya kira bisa juga. Nah, gimana sekarang caranya? Ada 5 hal yang ingin saya bagi buat kalian semua, tentang bagaimana sih melakukan penelitian sosial gitu ya, yang kemudian juga bermanfaat, berkontribusi dan kamu bisa selesaikan dengan cepat. Nah, yang penting ya tentunya ya, baik itu sarjana, magister maupun doktor tentu harus selesai. Karena skripsi yang bagus yang selesai, tesis yang bagus, tesis yang selesai, dan disertasi yang bagus udah pasti yang selesai juga. Oke, langsung. Yang pertama terkait dengan, topik penelitiannya. Nah, di sini saya katakan, topik penelitiannya nggak bisa nggak harus sesuai dengan minat kamu, ya. Sesuai dengan minat kamu dan juga sesuai dengan bidang ilmu. Nah, tentu setelah 3,5 tahun kuliah atau 3 tahun kuliah ya, ada mungkin magang juga, ada kegiatan enrichment juga gitu ya. Nah, pasti kamu sudah tahu minat kamu apa. Oke, katakanlah di bidang hubungan internasional. Biasanya ada sub-sub kajiannya itu terkait dengan misalnya ya, keamanan ya, pertahanan keamanan ya, security, apakah juga tentang, kebijakan luar negeri, tentang mungkin pembangunan internasional, tentang media, ekonomi politik internasional, perdagangan internasional, regionalisme, atau transnasional, human rights ya, hak asasi manusia dalam hubungan internasional, oh banyak sekali. Nah, mana yang minatnya paling dekat dengan kamu? Tentu kan kamu sudah ngikutin banyak mata kuliah kan, dan juga mungkin kamu juga ngikutin, penelitian-penelitian dengan dosen atau membaca-membaca artikel selama ini atau mengikuti berita ya, baik di sosial media, di media massa yang lain, maupun juga membaca-membaca buku-buku referensi atau textbook yang lain. Nah, itu sesuai dengan minat kamu. Tanyakan pada diri kamu sendiri, kamu harus jujur tentang itu ya, dan juga harus sesuai dengan bidang ilmu kamu. Jangan kemana-mana gitu ya, karena sekali lagi, kalau kamu anak HI, anak hubungan internasional tentu akan ditanya, "Ini skripsi HI kan?" Gitu ya, walaupun nanti mungkin bisa juga penelitian multidisiplin, tapi core-nya, intinya harus tetap bidang kamu. Sosiologi juga gitu, antropologi gitu, manajemen juga gitu ya, karena pasti ya ada pembedanya, kenapa ada jurusan HI, kenapa jurusan antropologi, kenapa juga ada jurusan manajemen dan lain sebagainya. Ingat, sesuai minat dan juga sesuai dengan bidang ilmu kamu. Nah, sekarang yang kedua nih, setelah tahu topiknya, terus fenomena penelitiannya gimana? Ya ini memang semuanya fokus utamanya di bab satu nih ya, di bagian pendahuluan, karena ini yang paling penting menurut saya. Fenomena penelitian. Nah, karena ini penelitian sosial ya tentunya saya menyarankan gitu ya, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pembimbing skripsi, tesis maupun disertasi, dan juga seorang guru besar, saya menyarankan kamu udah cari fenomena sehari-hari aja. Karena kan kamu sosial kan, yang muncul di sehari-hari ada, persoalan sosial kemasyarakatan apa, ya, yang tentu yang menarik ya kan, mungkin yang terkini juga, yang relevan terkini, ya. Dan juga, apa namanya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalnya. Nah, itu yang kamu harus cari. Misalnya hubungan internasional ya, sekali lagi nih hubungan internasional nih karena bidang saya. Nah, bicara misalnya kemarin soal hilirisasi gitu katakanlah ya. Nah, itu pendekatan gimana tuh?
bisa didekati secara bisnis, apa secara mungkin ilmu eksak juga ya, engineering kah, pertambangan kah? Nah kalau HI gimana? Nah bisa juga kan, ya kan? Kebijakan industri ya, mungkin dari ketersediaan sumber daya alam atau kekuatan-kekuatan besar yang bermain di balik itu, ya kan? Ekonomi politik internasional dari hilirisasi misalnya ya, ini kan lagi in juga, lagi diperdebatkan juga di masyarakat kali ini ya, apalagi kali ini ketika video ini dibuat sedang ada debat capres, pilihan presiden gitu ya, seru banget. Nah, itu juga salah satu yang dibahas. Banyak juga isu-isu yang lain, ya kan? Nah, itu nantinya kalau kamu melihat fenomena-fenomena penelitian yang sehari-hari, tentu akan memberikan manfaat nih, relevan pada masyarakat, sekaligus mencerahkan pada masyarakat. Ya daripada sekedar gosip kiri kanan, omongan yang nggak jelas, punya kepentingan politik tertentu gitu. Tapi ini akademik, harus didekati dengan literatur, dengan penelitian. Nah, jadi lebih jelas gitu ya, lebih crystal clear. Nah, oke itu untuk fenomena penelitiannya ya. Demikian juga untuk kajian-kajian yang lain ya, silahkan. Sosiologi, apa sih masyarakat, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang gitu ya, dengan kemajuan teknologi, mungkin dengan, apa namanya, adanya AI, artificial intelligence ya, ada apa namanya, persoalan-persoalan, hoax ya, misalnya gitu, macam-macam ya, silahkan juga. Nah, kemudian sekarang berlanjut ke yang ketiga. Yang ketiga tentang permasalahan penelitiannya. Oke, Prof Tirta, gimana permasalahan penelitiannya? Oke. Nah, permasalahan penelitiannya tentu adalah yang karena tadi terkait dengan, persoalan sehari-hari dalam masyarakat, tentu bagaimana yang terjadi bisa memecahkan masalah yang terjadi juga dalam masyarakat itu. Jadi di situ apa terjadi gap, terjadi kesenjangan ya, terjadi dinamika antara misalnya ya kebijakan-kebijakan yang nggak relevan dengan kenyataan, atau kebijakan-kebijakan itu sudah outdated gitu ya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus direvisi lagi. Nah, atau pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau dengan aturan, dengan hukumnya gitu. Nah ini, perlu dicari gitu. Jadi merumuskan permasalahan yang clear, yang jelas ya, yang berasal dari fenomena-fenomena penelitian tadi. Kalau kamu fenomena penelitiannya bisa teridentifikasi ya, beberapa fenomena itu jelas gitu ya, saya yakin kamu bisa memilih nanti menyusun permasalahan penelitiannya, tesis statement dari penelitian kamu secara jelas juga gitu ya. Terjadi perdebatankah, terjadi kesenjangankah, terjadi inkonsistensikah, atau semuanya baik-baik saja gitu ya. Kalau baik-baik saja apa kira-kira bisa jadi pertanyaan atau jadi permasalahan penelitian? Nah gimana? Nah tulis di kolom komentar ya pendapat kamu seperti apa. Oke. Nah sekarang lanjut lagi. Hal yang keempat, di sini tentu terkait dengan pertanyaan penelitian, ya kan? Nih rumus dia membuat pendahuluan yang bagus kan, kalau dari saya, setelah tahu topiknya, ya kan, kemudian apa fenomenanya, apa permasalahannya, kemudian permasalahan itu mengerucut untuk ke pertanyaan penelitiannya. Nah, pertanyaan penelitiannya apa? Ya kan? Cari pertanyaan penelitian yang spesifik yang menjawab tadi permasalahan penelitian dengan jelas, ya kan? Fokus. Ya, nggak usah berpretensi banyak-banyak. Kalau saya bilang nih, kalau skripsi satu juga cukup pertanyaan penelitiannya, atau 2 maksimal gitu menurut saya ya. Ini sekali lagi ya, penelitian sosial yang sifatnya lebih kualitatif ya, yang nanti terkait dengan tujuan penelitian ini nih habis ini ya, kita bahas ya. Kemudian menjawab permasalahan penelitiannya nih, sorry nih salah nih, maksudnya di poin 4 tuh saya ulangi ya, pertanyaan penelitian yang spesifik, fokus, dan menjawab permasalahan penelitian, itu maksudnya. Nah, ya kan? Nah, cari, ini tantangannya, karena kalau kamu bisa menyusun secara spesifik, secara lebih fokus, ya kan, pilih aja prioritasnya mana, 1, 2 kah gitu. Kalau kamu punya list banyak 5, 10, ah, itu terlalu banyak. Apalagi kalau dengan pendekatan kualitatif, nanti kamu ingin menggali lebih dalam lagi fenomena yang terjadi, permasalahan yang terjadi, ingin menjawabnya. Nah, tentu itu butuh space ya, ruangan berlembar-lembar untuk menuliskan itu gitu ya. Nah, kemudian beranjak ke hal yang kelima. Yang kelima tadi tentu terkait dengan pertanyaan penelitian, yaitu tujuan penelitiannya. Apa tujuan penelitiannya? Dikaitkan dengan pertanyaan penelitiannya. Mau hanya mendeskripsikankah ya, menggambarkankah, menggambarkan permasalahan yang ada, kemudian menggambarkan kondisi yang ada, situasi yang ada, atau kemudian mencari sebabnya, mengevaluasi,
ya kan, menjelaskan lebih dalam. Nah, semua sangat tergantung pada pertanyaan penelitiannya. Nah, coba kalau kamu ya bisa kemudian merumuskan 5 hal dalam pendahuluan tadi, sesuai dengan bidang kajian kamu di ilmu sosial ya, sesuai dengan bidang ilmu kamu lebih spesifik lagi, hubungan internasional kah, manajemen kah, ya kan, antropologi, sosiologi, ya kan, mungkin hal lain juga mungkin psikologi atau sejarah, mungkin begitu juga bisa gitu ya. Kalau sepanjang ini relevan, silahkan. Tetapi yang ingin saya katakan, nanti belum kita bahas di sini, ya terkait dengan metode penelitiannya yang saya katakan tadi lebih utama kualitatif, karena di sini kita punya pandangan secara subjektif untuk menjelaskan ya, interpretasi kita dari fenomena yang ada. Gitu. Nah, itu kekuatan dari penelitian-penelitian sosial sebenarnya yang nanti melengkapi penelitian-penelitian yang lain atau pendekatan-pendekatan yang lain khususnya kuantitatif. Ya, jadi sekali lagi saya rangkum di sini, penelitian sosial di sini yang saya ungkapkan adalah penelitian sosial sesuai dengan bidang ilmu kamu dengan pendekatan yang lebih kualitatif sifatnya, ingin menjelaskan ya, mendeskripsikan, menggambarkan ya, kondisi situasi yang terjadi, kemudian ingin mencari sebab-sebabnya, menggali, mengeksplorasi, kemudian juga mencari jawabnya. Kenapa persoalan itu terjadi? Dan kemudian mungkin bisa sedikit menyusun rencana, membuat prediksi dalam kacamata kualitatif. Nah, itu ya, semoga bermanfaat apa yang saya katakan. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kalau kamu juga menilai materi ini bagus, jangan lupa ya like dan juga bagikan kepada teman-teman kamu yang mungkin sedang bingung juga gitu ya, untuk membuat penelitian sosial yang baik. Silahkan juga lihat ya video-video saya yang lain di sini, jangan lupa gitu ya. Terima kasih banyak, sukses buat kamu ya. Ingat, semua pejuang skripsi layak menjadi sarjana. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain.